5 wadah ilmu menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita mungkin pernah berpikir, kok aku gak paham-paham ya pelajaran ini, lalu karena merasa kesulitan, kita jadi malas belajar. Pada dasarnya, tidak semua orang ditakdirkan menguasai semua ilmu, dan tidak semua yang kita tahu pada akhirnya dapat kita amalkan dan rutinkan. Oleh karena itu, saat berhadapan dengan ilmu pengetahuan, kita perlu menempatkannya sesuai posisi dan porsinya. Para ulama besar termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mewasiatkan bahwa setiap ilmu hendaklah diletakkan pada salah satu di antara 5 wadah ilmu. Apa saja? Mari kita simak bersama. 1. Dar akhlak. Wadah akhlak. Wadah akhlak adalah wadah memuliakan ilmu. Semua ilmu pada dasarnya berasal dari Allah. Maka dari itu, semua ilmu mulia, siapapun yang menyampaikannya. Manusia tidak boleh menganggap remeh suatu ilmu karena sudah pernah mendengarnya, ataupun membatasi diri dari mendengar ilmu yang terlalu tinggi menurutnya. Mengenai hal ini, Rasulullah bersabda, "Jadilah orang yang berilmu, atau orang yang belajar, atau pendengar setia kepada ilmu, atau mencintai dan menikmati ilmu, dan jangan jadi yang kelima, maka kamu akan binasa." Hari Bazar nomor 3968. Jika seseorang tidak memiliki kapabilitas maupun ketertarikan untuk mendalami ilmu tertentu, dia tetap berkewajiban menghormati ilmu itu dengan menjadi pendengar yang baik. 2. Dar mujahadah wa istiqomah. Wadah kesungguhan dan konsistensi. Dari sekian banyak ilmu yang ada di dunia ini, kita dapat memilih ilmu yang ingin kita tekuni dan pelajari. Namun, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa setiap muslim wajib menguasai 3 ilmu, yaitu ilmu mengenal Allah atau ilmu tauhid, ilmu syariat atau fikih, dan ilmu akhlak. Ketiga ilmu ini mengantarkan manusia kepada pembaharuan iman agar tetap terjaga hingga nanti berpulang. Setelah ketiga ilmu di atas, kita dapat memilih ilmu lain yang ingin ditekuni dengan serius. Disinilah seseorang memasuki fase penuntut ilmu. 3. Dar amal. Wadah ilmu yang diamalkan. Ilmu akan kurang sempurna tanpa amal. Ilmu punya hak untuk diamalkan, dan amal punya hak untuk dikerjakan dengan ilmu. Imam Malik bin Dinar berkata, "Siapa yang menuntut ilmu untuk diamalkan, maka Allah akan mencurahkan taufik kepadanya. Dan siapa yang menuntut ilmu tanpa maksud untuk diamalkan, maka ilmu itu hanya akan menambahkan kesombongan baginya." 4. Dar istiqomah fi amal. Wadah ilmu yang diamalkan dengan konsisten. Di antara semua ilmu yang sudah dipelajari, hendaknya ada yang diamalkan secara rutin dan konsisten, sesuai kemampuan orang tersebut. Dalam proses mengkonsistenkan ibadah, seorang muslim hendaknya siap menempuh riyadah, latihan, hingga menikmati amal itu sendiri, karena amal yang paling bernilai di sisi Allah adalah yang dikerjakan secara konsisten, sebagaimana sabda Rasulullah. Lakukanlah suatu amalan sesuai kemampuanmu, karena sebaik-baik amal adalah yang paling dirutinkan walaupun sedikit. Hari Ibnu Majah nomor 4240. 5. Dar ikhlas. Wadah ikhlas. Wadah ikhlas adalah beramal dengan ilmu yang sudah ditekuni dan diamalkan dengan rutin. Pada titik ini, tidak ada lagi perasaan berat mengamalkan ilmu yang dimiliki. Ilmu yang sudah mencapai wadah ikhlas akan diamalkan dengan niat, "Ya Allah, Engkaulah tujuanku, dan ridhamulah keinginanku." Para ulama berwasiat, setiap hamba hendaknya memiliki satu ilmu yang mencapai wadah ini. Mengetahui wadah-wadah ilmu ini sangat penting agar kita tidak terjebak pada kekhawatiran-kekhawatiran tak berdasar, seperti takut berilmu karena tak siap beramal, takut mengajarkan ilmu kalau belum mengamalkan, atau tidak mau beramal.